Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 6, subtema 2 perpindahan kalor di sekitar kita. Di pembelajaran 5 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP di halaman 117 sampai dengan 125. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, kita bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul untuk kelas dan temanya ya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5, berarti pilih yang ini, klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke dalam playlist kelas 5. Seperti ini ya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 5, berarti pilih atau klik lihat playlist lengkap. Nanti ada daftarnya seperti ini. Nanti adik-adik tinggal cari aja nih mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, atau bisa lihat di halaman berapa. Nah, sudah pembelajaran 5 ya sekarang. Ini ada gambar adik-adik pramuka ya, yang sedang berada di pinggir api unggun. Nah, ini boleh dibaca dahulu percakapannya ya adik-adik. Dan juga ada bacaan judulnya perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sekarang kita akan mencatat hal-hal penting yang ada di bacaan tadi, ya. Nah, seperti ini. Yang paragraf pertama, hal-hal pentingnya adalah kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi, karena udara yang terdapat dalam atmosfer termasuk konduktor yang paling buruk. Lalu yang kedua, proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Yang ketiga, warna hitam merupakan penyerap kalor radiasi yang paling baik. Nah, berikutnya kita akan membuat diagram ya. Seperti ini. Karina sudah buatkan. Nah, yang pertama perpindahan kalor secara radiasi. Artinya adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik, lalu dapat diumpamakan sebagai radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Ya, lalu terjadi pada peristiwa saat berada dekat api unggun, panas berpindah tanpa adanya zat perantara. Lalu di bagian mengakibatkan memakai baju hitam di siang hari terasa panas karena warna hitam menyerap panas. Lalu mengakibatkannya lagi di sini memakai baju hitam di malam hari terasa dingin karena baju menyerap panas tubuh. Lalu kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi dan konveksi. Ya, ini adalah diagramnya. Berikutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perpindahan panas secara radiasi? Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui medium zat perantara. Biasanya disertai dengan cahaya. Radiasi tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan. Nomor 2, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konveksi? Kalau radiasi tidak memerlukan zat perantara ya. Kemudian kalau konduksi dia memerlukan zat perantara. Nomor 3, apakah perbedaan utama perpindahan panas secara radiasi dengan perpindahan panas secara konduksi? Perpindahan panas secara langsung dapat tanpa memerlukan zat perantara, sedangkan secara konduksi yaitu perpindahan panas melalui zat tanpa diikuti perpindahan zat-zat. Nah, ini radiasi ya. Adalah Kemudian yang nomor 4, jelaskan paling sedikit 3 contoh perpindahan panas secara radiasi. Yang pertama, tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api atau jenis panas lainnya, misalnya ketika tangan kita dekatkan ke kompor gas yang sedang menyala. Yang kedua, panas matahari sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa. Yang ketiga, menjemur pakaian. Lalu yang terakhir, tuliskan pemahamanmu dalam paragraf. Di sini saya belajar tentang perpindahan panas atau kalor, dan saya sudah bisa menjawab pertanyaan tersebut dari perpindahan panas atau kalor karena saya mencarinya di buku. Ya, kemudian dan sekarang saya sudah memahami tentang pelajaran perpindahan panas atau kalor. Ya. Lalu berikutnya di sini ada percobaan ya adik-adik ya, alatnya satu batang lilin, korek api dan penggaris. Nah, ini ada langkah-langkahnya, boleh adik-adik baca.
Lalu kita menjawab pertanyaan berikut ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 2 cm? Jawabannya adalah panas. Apa yang kamu rasakan ketika kamu mendekatkan tangan ke nyala api pada jarak 4 cm? Ini masih panas ya. Lalu kalau 8 cm sudah mulai hangat karena sudah agak jauh, bagaimana panas dari nyala api bisa kamu rasakan? Nah, bisa kita rasakan ketika kita mempunyai kepekaan terhadap rangsangan dari nyala api tersebut. Selain itu, kita juga bisa merasakan karena kita mempunyai indera peraba. Apakah nama perpindahan panas yang terjadi pada percobaan di atas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi? Lalu yang keenam, sebutkan 3 contoh perpindahan panas lain ya. Yang pertama, panas sinar matahari ke bumi, perpindahan panas api unggun ke sekitarnya, lalu perpindahan panas lilin ke sekitarnya. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu radiasi dapat diartikan sebagai energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang. Nah, di sini ada percakapan ya antara Siti dan Dayu. Kemudian sekarang, nah ini adik-adik pola lantai ya, menari atau SBDP nanti ditunggu arahan Bapak Ibu Guru ya. Nah, sementara pelajaran dengan Karina sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.